ini kita akan belajar sejarah, yaitu sejarah Islam Samudra Pasai. Jadi tinggalan sejarah Samudra Pasai itu yang paling utama adalah batu nisan. Itu tinggalan sejarah yang paling penting di tinggalan Samudra Pasai. Nah, di sana bisa dilihat itu ada beberapa contoh batu nisan yang pernah ditemukan di Samudra Pasai. Ini adalah sebuah peta. Peta ini di sini peta sebaran batu nisan yang bersurat. Karena kan batu nisan Samudra Pasai itu ada dua, ada yang bersurat, ada yang tidak bersurat. Ini adalah peta sebaran batu nisan bersurat yang ada di sekarang Aceh Utara. Ini adalah batu nisan merupakan tinggalan penting daripada kerajaan Islam Samudra Pasai. Kenapa? Karena di batu nisan tersebut, di sana kita bisa mengetahui nama ataupun gelar daripada pemilik batu nisan, kemudian nasab silsilah keluarga, dan juga posisi penting saat kerajaan Islam Samudra Pasai masih berdiri. Ini adalah 3 bukti tinggalan daripada arsitektur Samudra Pasai. Di sini ada batu bata. Ini adalah batu bata yang digunakan saat itu. Kemudian ini ada batu empak. Fungsinya untuk sebagai penopang, sebagai alas daripada sebuah bangunan. Ada bangunan seperti balai atau balai, maka digunakanlah ini sebagai alas. Supaya apa? Supaya tidak laku, karena konstruksi bangunan Samudra Pasai itu dominannya terbuat dari kayu, batu, lateri. Fungsinya sebagai untuk membuat benteng pertahanan daripada sebuah kerajaan. Nah, tentunya kerajaan Islam Samudra Pasai. Sebelum kerajaan Islam Samudra Pasai ini berdiri, ada 3 tokoh yang ditemukan. Yang pertama di sini ada tokoh yang disebut Ibnu Mahmud, dan satu lagi ada tokoh yang tidak disebutkan nama atau tokoh anonim, dan satu lagi disebut dengan Ibnu Hataji. Di batu nisan tersebut disebut dengan Ibnu Hataji. 2 tokoh ini jarak dari tokoh pendiri Islam Samudra Pasai itu meninggal kurang lebih 73 tahun. Yang pernah memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai 22 orang. 18 nisan sudah ditemukan. Jadi orang bilang apa? 18 orang sultan yang sudah ditemukan. Di sini ada nisan beliau. Dimulai dari sini sampai ke ujung sana. Nah, yang pertama ini adalah tokoh pendiri. Ada tahu kan? Tokoh pendiri kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau digelar dengan Sultan Al-Malik Al-Salih. Pernah dengar? Nah, ini adalah nisan beliau. Di sini ada replika dari makam Nahina Husamuddin bin Nahina Amin. Beliau ini diketahui berasal dari Persia. Kalau sekarang Iran, negara Iran. Beliau berasal dari sana. Nama beliau adalah Abdullah atau digelar dengan Sadrul Akabir. Beliau ini juga berasal dari mata uang sekarang kayak mana? Dari kertas dan logam. Kalau mata uang zaman dulu, zaman Samudra Pasai itu terbuat dari emas, disebut dengan dirham. Jadi
Mata uang Samudra Pasai yang terbuat dari emas dikenal dengan dirham. Mata uang yang terbuat dari perak disebut dengan ke. Ada dirham yang paling kecil disebut dengan dirham mata manuk. Cina atau Tiongkok. Nah, keramik ini berasal dari kerajaan-kerajaan Cina pada masa itu yang pernah singgah ke Samudra Pasai, seperti dari dinasti Yuan, Han atau dinasti Yangtze. Itu ada mangkuk. Ada yang tahu fungsi mangkuk di sini? Tempat untuk naruh apa? Ya, tempat untuk naruh air, kuah atau segala macam. Yang kedua itu yang kecil, yang ada namanya buli-buli. Dia itu untuk menaruh minuman khusus. Contohnya itu untuk menaruh obat. Nah, selanjutnya ada yang namanya cerahi. Kalau sekarang kita kan pakai cerek untuk taruh air minum. Kalau orang zaman dulu, kalau yang bahannya itu keramik, itu namanya cerahi. Boh doma. Nah, fungsinya sebagai aksesoris baju. Fungsinya sebagai aksesoris baju, biasa di kancing. Ini milik daripada Ibnu Battuta. Nah, ini berasal dari negara Maroko. Beliau ini dikenal dengan penjelajah Muslim, atau lebih simpelnya orang yang mengunjungi seluruh daerah Muslim yang ada di dunia. Suatu catatan, surat atau buku yang ditulis menggunakan tangan. Jadi manuskrip itu masih menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Di sini ada beberapa manuskrip, contohnya itu ada Mushaf Al-Quran tulis tangan yang paling besar. Quran zaman dulu itu ditulis menggunakan tangan. Dan juga beberapa kitab-kitab yang digunakan pada masa itu untuk pembelajaran, baik di tempat pengajian atau di tempat-tempat menuntut ilmu. Nah, yang pertama itu ada alat musik namanya apa? Ada yang tahu? Yang pertama, berapa ini ya? Nah, selanjutnya itu ada canang cerkeh. Canang cerkeh itu dia hampir sama kayak gamelan, cuman dia ini menggunakan bahannya itu kayu. Dan canang cerkeh ini merupakan alat musik tradisional khas Aceh Utara. Jadi kalau yang cewek ini dia merupakan bagian khasnya Utara. Dia ini kalau dia Utara itu dominan menggunakan tiga warna utama ada, tiga warna besar, merah, kuning dan hijau. Alat-alat yang terbuat dari kuningan. Nah, yang pertama itu ada panjang tujuh mata. Panjang tujuh mata itu kalau sekarang itu fungsinya sama kayak lampu. Nah, kalau zaman dulu itu dia menggunakan panjang tujuh mata. Selanjutnya itu ada mundam. Mundam itu fungsinya sama kayak peluman. Kalau dia berbahan logam, dia itu namanya mundam. Ya, kita berada pada koleksi senjata tradisional Aceh. Kalau senjata yang digunakan untuk menikam atau menusuk itu namanya rincung. Kalau yang digunakan untuk menebas itu namanya pedang atau kalau bahasanya pedang. Ya. Rincung dia itu ada beberapa jenis. Ada salah satu rincung khas Aceh Utara itu namanya rincung basmalah atau rincung bismillah. Karena oleh si pengrajin itu pada rincungnya itu diukir tulisan bismillah. Ada data ini koleksi yang terakhir. Ini ada beberapa koleksi yang sekarang masih juga. Coba kita lihat yang masih juga salah dipakai. Kita lihat
berjarak kurang lebih 200 meter dari posisi gedung museum. Ini adalah komplek pemakaman Kesultanan periode pertama. Di sini terdapat artefak batu nisan milik Sultan Al-Malik As-Salih. Melalui epitaf ada dua sesi. Pertama, sesi tebak koleksi, tebak nama koleksi. Dan kedua, nanti abang akan kasih pertanyaan secara acak. Sesi pertama tebak koleksi. Jadi silakan berkelompok pilih satu orang yang cepat menulis, yang menulisnya secara cepat. Oke, boleh. Siapa aja boleh. Silakan tunjuk siapa aja yang tugasnya untuk menulis. Apa? Contoh, ini contoh. Akan abang kasih nampak ini koleksi. Silakan ini apa? Sudahan. Silakan ada tulis di papannya sudahan. Nanti jangan sekarang. Ini contoh. Silakan nanti kalau misalkan sudah tahu koleksinya, silakan tulis di papan tulis. Waktunya 5 detik untuk menulis. Nah, sekarang koleksi berikut. Silakan ditulis, waktunya 5 detik. Kalau diskusinya satu kelompok aja, di kelompoknya aja. Tentang koleksi ada bendera, tempat Apa namanya? tempat taruh bendera. Jadi jawaban yang benar adalah bendera. Jadi kelompok 4 tempat taruh. Gimana ya tempat taruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki, kelas 6 SD Negeri 3 Perak Timur. Apa itu bube? Bube adalah alat digunakan untuk menangkap ikan, menggunakan beruang. Oke. Nama sultan yang pertama, sultan pertama yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak bisa lagi. Dah, angkat. Yuk. Sultan Al-Malik. Nah, jawaban yang benar adalah Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi yang jawab Al-Malik dapat nilai 50. Sampaikan pesan dan kesan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari SD Negeri 3 Perak Timur. Pesan saya adalah saat datang ke museum ini merasa senang, semangat, ceria dan bahagia. Bukannya abang-abang ini terus semangat untuk menjelaskan sisi sejarah di sini. Di sini. Dan walaupun tidak lengkap, bagus sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Perak Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak museum yang telah membantu anak-anak kami, memandu, ya, memfasilitasi kegiatan belajar bersama di museum sehingga anak-anak kami merasa nyaman, merasa
terpenuhi keinginannya yang dari sekolah, dari awal-awal dari bulan 8 sudah serius sekali menanyakan kapan ke museum. Dan hari ini alhamdulillah terlaksana setelah pihak museum menjadwalkan kami pada tanggal 26 September 2024 berkunjung ke museum. Senang anak-anak semua kan? Semoga kedepannya sekolah kami masih juga diundang untuk mengikuti BBM selanjutnya. Saran kami kepada pihak museum tidak banyak karena semua yang kami harapkan sudah terlayani, sehingga kedepannya mohon untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan hari ini kami mendapatkan perubahan dari yang dulu. Kalau sebelumnya pemandunya kakak-kakak cantik, sekarang abang-abang yang ganteng. Terima kasih atas segala pelayanan terhadap anak-anak kami. Mohon maaf karena kami dari kampung, mungkin ada tingkah laku kami yang tidak sesuai. Mohon maaf, dimaafkan ya abang-abang ya. Iya, Bu. Macam mana enggak? Museum di hatiku. Dan tetap di hatiku ya. Terima kasih. Sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil